Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dulu. Di sini kami akan membuat konten yang berjudul konstitusi. Jadi di sini teman-teman ya, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Yang pasti kita di sini buat ngobrol, belajar bareng ya. Nah, sebelum kita materi, sebelumnya perkenalkan, saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, dan di sebelah saya ada saudari Masir sebagai mungkin pertama-tama kita tahu menjelajah tahu tentang konstitusi tersebut. Sebelumnya sebagai prolog kita mesti tahu apa sih itu konstitusi. Mungkin saudara Masir boleh dijawab. Ya, menurut saya konstitusi itu adalah aturan dasar negara. Jadi dalam konstitusi itu kita bisa mengetahui apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan siapa yang berkuasa di negara tersebut. Jadi simpelnya itu konstitusi itu adalah aturan negaranya. Mungkin gitu. Terus pertanyaan selanjutnya ya, aturan mengenai aturan undang-undang juga merupakan aturan. Apakah undang-undang itu termasuk sama konstitusi? Ya, mirip sih kalau Undang-Undang 1945 itu adalah konstitusi dalam tulisan. Ada juga yang tidak biasa yang sudah kita alami yang belum namanya kayak norma-norma gitu, norma-norma agama. Oh, jadi kalau kita melihat undang-undang itu kayak salah satu bagian dari konstitusi, delapan konstitusi ini kalau dari bagian ini mah kayak judulnya gitu, bagian undang-undang. Nah, supaya untuk apa sih? Untuk mengetahui sistem penegaraan yang jelas dan bukan asal jalan. Nah, kalau kita membahas pengertian dari konstitusi tersebut, kita perlu tahu lebih dalam. Saya pengen tanya nih, apakah konstitusi itu sendiri mempunyai ciri ya? Ya, konstitusi itu punya ciri ya. Kalau konstitusi tertulis itu kan contohnya itu diulis nomornya. Terus ada juga yang tebal tapi hukumnya tetap kayak Pancasila, jadi nggak bisa asal berubah. Terus tujuan konstitusi itu apa? Tujuannya itu supaya kita bisa tahu apa aja sih hak dan kewajiban sebagai warga negara gitu, dan supaya negara itu tidak bertindak otoriter kepada masyarakat. Oh, kalau di barat itu mungkin kayak pagar ya, biar nggak kebablasan itu, biar ada batasnya. Nih, saya kan dulu atau suka baca ya, nggak terlalu ingat ya, tapi dulu saya pernah baca ya, katanya konstitusi ini banyak pendapat dari asli gitu ya. Oh iya, benar banget ya. Di konstitusi itu sendiri kan, konstitusi itu sendiri adalah hukum tertinggi yang menjadi acuan semua peraturan yang ada di Indonesia gitu. Dan itu sebagai simbol kesepakatan bersama
dan untuk perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Jadi konstitusi bisa menjaga hak ya? Ya benar banget ya, karena kan di Indonesia itu punya banyak suku, budaya, bahkan agama, jadi kita itu bisa bebas berpendapat gitu. Kalau soal pluralisme nih, berarti konstitusi ini penting gitu ya? Ya penting banget, soalnya kan Indonesia itu punya banyak suku, budaya, bahkan agama gitu. Jadi konstitusi itu dibuatkan seperti pengikat yang membuat kita itu bisa terikat satu sama lain. Nah, mengenai peraturan tersebut ya, konstitusi, apakah konstitusi itu tetap paten atau tetap bisa diubah? Gimana? Ya konstitusi itu bisa diubah ya. Kalau di Indonesia sendiri caranya lewat amandemen, dan itu harus dilanjutkan dengan sidang MPR. Jadi nggak bisa gitu asal ubah sembarangan. Nah, terus apa perbedaan dari perubahan itu? Misal dari perubahan formal sama perubahan kebiasaan. Ya kalau formal itu dilakukannya secara resmi ya, kayak tadi saya jelaskan itu lewat sidang MPR dulu baru diumumkan. Nah kalau kebiasaan itu adalah praktik yang sering terulang sampai akhirnya dianggap sah meskipun itu nggak tertulis. Oh, kan tadi contoh konstitusi itu kan Undang-Undang Dasar 1945 kan? Apakah Undang-Undang Dasar itu pernah diubah atau belum? Karena di Indonesia sendiri udah 4 kali amandemen dan reformasi. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ngomong konstitusi juga ya, muncul di kepala saya itu tentang Iran. Sebenarnya menurut saudara Majen ini berarti apa sih? Ya jadi hierarki itu bisa diartikan dengan urutan aturan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang paling tinggi itu udah 1945 ya. Lalu di bawahnya ada peraturan pemerintah dan seterusnya. Kayak tanggal gitu ya? Ya. Jadi kalau ada peraturan yang isinya benar, jadi kalau ada peraturan yang isinya itu nabrak undang-undang dasar, ya maka dia hukumnya batal gitu. Oleh karena itu penting bagi kita tahu urusannya, apalagi kalau kita aktif di dunia hukum atau politik. Oke, mungkin dari sini A sampai D ataupun kita banyak di sini membahas tentang kita udah mencakup semuanya dari panjang, kali lebar, kali tinggi, kali alas, kali bawah mungkin. Jadi intinya itu menurut Mas, kenapa sih kita harus ngerti tentang konstitusi ini? Ya karena konstitusi itu dasar hidup kita bernegara. Ya kita jadi lebih tahu apa saja sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Terus kita juga bisa lebih kritis lagi kalau misalkan kita itu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Oh gitu. Setuju juga, setuju. Nah, jadi kita itu dalam mempraktekkan, kita nggak asal ikut-ikutan, tapi kita juga ngerti adanya. Oke, mungkin segitu ya teman-teman obrolan malam hari ini mengenai ngobrol santai konstitusi. Nah, terima kasih teman-teman. Untuk pembelajaran, untuk mendapat wawasan, mungkin dari saya mohon maaf ya bila ada kata yang salah ataupun kurang berkenan. Dari masih ada
terima kasih kepada penonton yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita bisa mendapat pengetahuan baru tentang Saya Muhammad Ijam sebagai host dan rekan saya. saya masih juga sebagai Natija. Kami pamit undur diri. Salam konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.